Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati. Jangan ikuti nafsumu. Kita lanjut lagi, sekarang aku mau nanya lagi ya. Kita bicara mengenai nafsu syahwat. Katanya bisa dihilangkan dengan puasa gitu ya. Tapi kalau lagi puasa, gimana cara ngilanginnya? Karena godaannya semakin besar gitu kan. Terus gimana caranya biar bisa istiqomah? Itu pertanyaan banyak orang, Ustazah Nada. Iya. Bukan Mas Gimana Soni ya? Bukan. Pertanyaan buat jamaah ya? Oh iya. Mewakili iya. jamaah. Baik, terima kasih ya, Mas Soni. wakili jamaah. Mewakili jamaah. Kan aku termasuk jamaah juga. Iya. Baik, izin Ustaz Syam, Ustaz Silakan, Maulana, Ustazah. Masya Allah pertanyaan yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana sih caranya mengendalikan hawa nafsu? Perintah berpuasa memang betul. Karena kata baginda kita Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, wahai pemuda-pemuda, jika kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tapi jika kalian belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Subhanallah, karena dengan puasa ini insya Allah bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Puasa memang sangat efektif dalam mengendalikan hawa nafsu. Bukan hanya hawa nafsu, mohon maaf, kaitan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Maulana dari kaitan pinggang ke bawah. Tapi juga yang namanya puasa ini bisa mengendalikan berbagai macam hawa nafsu yang melakukan dosa. Contohnya, orang kalau lagi berpuasa kayaknya agak direm untuk marah. Orang kalau berpuasa, orang kalau sedang berpuasa jadi mengendalikan dirinya untuk tidak ghibah misalnya. Orang kalau sedang berpuasa pasti akan mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat sesuatu yang tidak Allah ridha. Ini sangat efektif. Tapi tentunya ketika sudah di luar itu banyak juga amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Di antaranya yang pertama memperbanyak istighfar ya. Istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Boleh kalau hafal Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai dengan akhir. Kenapa? Karena dalam hadis baginda kita Rasulullah SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang hari-harinya selalu melazimkan membaca istighfar, tentu dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, orang yang lazim mengucap istighfar, yang pertama dari kesempitannya, dari kesumpekannya Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan keluasan. Dan dari setiap masalahnya pasti Allah akan berikan solusi-solusinya. Dan diantaranya ketika hawa nafsu kemudian dia mengucapkan istighfar yang banyak, insya Allah Allah akan mengendalikan hawa nafsunya. Dan insya Allah ini hawa nafsunya akan kembali kepada Allah. Artinya dia akan kembalikan dirinya, jiwanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bisa juga berkumpul dengan orang yang soleh. Nah jadi kalau sekira-kiranya nih jiwa kita lagi tergonjang-ganjing nih ya. Gimana caranya? Udah hadir aja ke majelis ilmu. Di situ berzikir kepada Allah, kemudian juga di situ mendengarkan ilmu agama, kemudian duduk dengan orang-orang soleh-soleha, insya Allah aura kebaikannya akan dapat kita semuanya. Jadi kalau lagi hawa nafsunya nggak enak, bukan hanya hawa nafsu yang tadi, bukan hanya hawa nafsu urusan pinggang ke bawah, tapi kayaknya hati lagi nggak enak nih, kayaknya maunya marah aja, atau pengennya tuh ngomongin orang, naudzubillah min zalik wa iyyazubillah, hadir di majelis ilmu, insya Allah pulang bisa diredam itu yang namanya hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, bisa juga membaca Al-Quran, subhanallah, ikra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang kalau membaca Al-Quran, hatinya damai, hatinya tentram, karena Al-Quran syifa, Al-Quran ini obat. Nah obat juga untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau sekira-kiranya lagi gak enak hatinya, kurang bisa mengendalikan, kita kan yang bisa nih memantau hati kita, ambil air wudhu kemudian membaca Al-Quran. Bukan saja kita mendapatkan kemanfaatan di dunia, kelak nanti di yaumil qiyamah Al-Quran akan datang kepada kita dan akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan untuk kita. Kemudian apalagi? Tentunya menjaga pandangan, dan yang paling utama jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah. Doanya ada untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu, yaitu Allahumma inni a'udzubika
Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wa min munkaratil ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran-kemungkaran dari hawa nafsu dan juga kemungkaran-kemungkaran dari berbagai macam yang buruk-buruk. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah, semua urusan kita gampang, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal kalau puasa tinggal ikutin aja rukun-rukun puasanya atau ngelakuin sesuatu yang menambah pahala, maka nafsu-nafsu itu nggak kepikiran lagi gitu Iya, mungkin ya betul. Ustazah ya. Pokoknya yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja deh Udah dilakuin. hafalkan urutannya. Udah dong. Ustazah Nada udah bagus banget loh urutannya sampai dikasih doa loh. Iya, Masya Allah. Nanti deh langsung bukan aku jamaah praktekin ya. Keceplosan deh Masya kalau gitu ya. Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, lanjut yuk. Aku punya artikel lagi nih. Cowok ini bikin netizen murka gara-gara sebut cinta tanpa nafsu itu munafik. Nih kita lihat di belakang aku nih tulisannya nih ya. Cowok ini bikin netizen murka gara-gara sebut cinta tanpa nafsu itu munafik. Seorang cowok mendadak jadi serbuan netizen karena video kontroversial yang dibuatnya. Video tersebut dibagikan ulang oleh akun Twitter @areajulit. Dalam keterangan videonya, ia menyebutkan bahwa cinta tanpa nafsu adalah hal yang munafik. Ini penting jamaah yang ada di rumah ya, ini penting disimak. Dan sampai kelewatan nih, Ustadz Maulana akan menjelaskan bedanya apa nih? Cinta yang benar-benar tulus karena Allah dengan cinta yang karena nafsu, Ustadz Maulana. Apa saya mau julitin juga itu orang itu? Balas. Mau. Kasih pencerahan. Satu kata-kata buatnya. Apa? Terus orang tuamu Ya udah deh kalau gitu langsung dikasih pencerahannya sama Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati mulutmu harimaumu, jarimu jerujimu. Hati-hati berkomentar, hati-hati mengetik sesuatu. Tadi sudah banjir itu ujatan-ujatan. Ya. Baik, mohon izin saya harus sampaikan. Membedakan antara cinta karena Allah atau cinta karena nafsu. Nah buat anak-anakku yang lagi nonton Islam itu Indah, saya langsung katakan anak-anakku. Karena sekarang adalah anak itu dididik sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang adalah zaman teknologi. Dengan dulu kita itu larang anak kita keluar karena takutnya nanti di luar ada dosa. Ternyata dosa itu sudah masuk ke dalam rumah. Dulu kita tahan anak-anak untuk mengendalikan menemani ada namanya BO, bimbingan orang tua, SU semua umur. Kemudian di TV itu ada biasa ujung-ujungnya. Kita biasa dampingin anak kita kalau nonton. Sekarang mohon maaf. Tontonan itu sudah di genggaman. Nah, dari sinilah kita harus mengetahui bahwa ternyata kalau Anda melihat handphone, ini karena Allah atau karena nafsu. Tunggu dulu, itu aja kuncinya. Karena Allah atau karena nafsu. Buka aplikasi ini karena Allah atau karena nafsu, itu aja intinya. Mau baca ini karena Allah atau karena nafsu. Pokoknya itu aja. Nah pertanyaannya, apa yang membedakan karena Allah atau karena nafsu? Mohon maaf, karena cinta itu ada karena unsurnya, ada sebabnya, ada dia cinta karena ininya, dia cinta karena ini dulu. Maka ketika orang mencinta karena unsur sesuatu yang nauzubillah menjauhkan dari Allah, berarti itu nafsu. Kalau cinta karena sesuatu yang dalam artian mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita akan kebaikan, berarti itu karena Allah. Masya Allah. Ada lagi yang kedua, cinta karena perantara ataupun tujuan. Kamu menikah untuk apa? Kamu dekati dia itu wanita untuk apa? Kamu melakukan ini untuk apa? Mohon maaf ya, ada yang nanya, gimana dengan dokter yang harus melihat aurat orang? Karena dia adalah dokter di bidang membantu melahirkan, kandungan dan sebagainya. Itu karena ada tujuannya untuk menyelamatkan. Kalau mohon maaf ya, kita harus buka internet. Nah, untuk cari apa? Kalau saya biasa untuk cari materi. Untuk cari baca-bacaan di pesawat. Saya biasa bikin ngetik dulu, sudah di save dulu semua diatur supaya nanti di kendaraan kita ada materi untuk. Kan kadang-kala kan biasanya kita bawa buku. Ribet juga biasanya disimpan, tapi ada beberapa buku karena susah, tapi alhamdulillah sekarang dimudahkan. Ada di internet ya. Jadi ada tujuan, ada perantara. Yang ketiga, cinta, perbedaan antara cinta karena Allah atau cinta karena nafsu. Ini
apakah ini hanya sekedar hanya di dunia atau sampai ke akhirat? Itu lagi. Ini karena faktor demi kepentingan akhirat atau dunia. Kalau memang hanya sekedar di dunia saja, bisa jadi itu dorongan nafsu. Makanya kita dulu waktu di pesantren ditanyain, kamu sekolah belajar ini untuk apa, di urusan dunia atau akhirat? Kalau makanya waktu sanawiyah atau SMP itu saya mengejar nilai, harus ranking 1, harus. Tapi setelah di alia sudah, saya tidak mau lagi lihat raport. Yang penting saya adalah menuntut ilmu. Jadi bukan hanya di bangku sekolah, tapi harusnya dicari ilmu di perpustakaan, di mana-mana, ikuti ada pengajian di sana, kita datang. Ada guru ini, kita datang. Karena ilmu yang kita kejar, bukan sekedar nilai dan sebagainya. Dan yang terakhir, mencintalah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Masya Allah. Jadi di sini kita belajar ya, kalau kira-kira yang kita lakuin itu semakin mendekatkan kita pada Allah, berarti cinta kepada Allah. Tapi kalau misalnya ke duniawi atau ke hal-hal yang tidak baik, itu karena nafsu aja. Ya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Kan menggoda. Ya benar. Godaan setan. Terjerumus apa enggak nih? Nah, kenapa engkau tidak menggoda juga? Ayo ke masjid. Ayo sholat. Berarti itu nafsunya yang jahat tuh, bukan karena Allah. Makanya kalau menggoda ya godaan, tapi kalau dakwah mengajak kebaikan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Pagi hari ini kita belajar bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu. Sudah diajarkan sama guru-guru kita cara mengantisipasinya juga jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang Ustadz Syam, kalau ternyata ada orang yang sudah terlanjur terjerumus gitu. Subhanallah. Dia sudah menikmati mungkin kemaksiatannya, maaf ya, karena sudah terlena dengan hawa nafsunya itulah gitu. Gimana cara keluarnya? Cara mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan. Caranya seperti apa Ustadz Syam? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kembali guruku Ustadz Maulana, Ustadz Nada, Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaannya, bagaimana solusi bagi orang-orang yang sudah terlanjur menuruti hawa nafsunya dan bagaimana cara menundukkan hawa nafsu itu agar kita yang mengendalikannya? Maka kata ulama, dahulu aku dikendalikan oleh nafsuku, hari ini aku yang mengendalikan nafsuku. Subhanallah, inilah yang terbaik yang kita inginkan. Maka banyak doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Jikalau engkau hendak baca Quran maka mintalah perlindungan dari Allah dari godaan setan yang terkutuk. Subhanallah. Pertanyaannya, Mas Soni, baca Quran kebaikan enggak Mas Soni? Kebaikan. Kebaikan. Ya. Tapi kita diminta berlindung kepada Allah dari setan padahal kita mau bikin kebaikan loh. Oh iya juga. Iya, padahal kita mau baca Quran bagus kan? Iya. Baca Quran tuh wah orang udah khusyuk baca Quran, tapi tetap Allah meminta agar kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya? Subhanallah, itulah bahwasanya setan dan hawa nafsu itu bisa menyusup di mana saja. Godaan itu bisa selalu datang, baik dari keluar yakni godaan syaitan, bisikan syaitan, ataupun dari dalam diri kita yakni nafsu kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya para sahabat ketika sedang sholat, ada Sayyidina Uthman ketika sholat bertanya kepada baginda SAW, ya Rasulullah saya lagi sholat, nih sering ada godaan-godaan baik dari luar ataupun dari dalam diri saya. Maka Nabi meminta dia untuk yang namanya membaca ta'awudz. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali, angin aja yang keluar, baru melanjutkan sholatnya. Subhanallah. Maka itu banyaknya godaan-godaan. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 sampai ayat 98 Allah katakan di sana dengan mengatakan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, dari segala jenis bisikan-bisikan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan atau setan yang berada di dekatku. Nah ini kalau eksternal. Kemudian ada juga internalnya seperti hawa nafsunya. Karena sesungguhnya di dalam diri manusia ada juga yang sering menggelora, yang kata Nabi, kita baru pulang dari peperangan yang kecil. Jadi habis dari peperangan yang besar, Nabi mengatakan kita baru pulang dari peperangan yang kecil. Kata sahabat,
memangnya ada yang lebih besar daripada ya Rasulullah, perangnya musuhnya? Kata Nabi ada, yaitu diri sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Kemudian ada satu doa yang tadi dibacakan dari guru kita Ustaz Nada, baik untuk kita ulangi supaya kita ya ini bisa mudah untuk menghafalnya, bisa kita sama-sama membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada akhlak yang buruk, daripada perbuatan yang buruk, dan daripada hawa nafsu yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dikatakan bahwa hadis ini atau doa ini adalah doa yang sahih daripada baginda Nabi SAW. Doanya sudah, sekarang yakni amalannya. Amalan yang pertama, maka iman itu naik turun. Naiknya iman karena ketaatan kita kepada Allah. Jalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, jalankan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu akan semakin naik. Dan iman itu akan turun dengan apa? Dengan maksiat. Semakin banyak kita menuruti hawa nafsu, semakin nafsu itu akan mengendalikan kita. Sekali-sekali kita lawan dengan apa? Lagi malas-malas, coba sholat tahajud. Lagi malas ke masjid, coba paksakan ke masjid. Maka berusaha untuk melawannya. Orang diet aja itu bisa berusaha gitu ya untuk ngejar dunia gitu ya. Iya, benar. Untuk ngejar body goals gitu ya, sampai nangis-nangis, sampai sakit gitu ya. Apalagi ini untuk mengejar akhiratnya. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang saleh, karena bersama dengan orang-orang saleh itu insya Allah akan menambah ilmu. Dan yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang susah. Berkumpullah dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Sering-sering lihat orang yang berada di bawah kita, berkumpul dengan mereka. Supaya hawa nafsu kita tidak terlalu banyak mengejar apa yang belum kita miliki. Sehingga kita lebih banyak bersyukur karena ada orang yang lebih susah daripada kita. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Penting banget. Jangan sampai kelewatan. Gak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.